semuanya, kali ini kita akan belajar tentang sejarah KPK di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 Pendidikan Budaya Anti Korupsi kelas A RPL Kebidanan Tasikmalaya. Pertama, Dini Ramahwati. Kedua, Janatun. 3, Kamini. 4, Rina Nurfadilah. 5, Triani Sofiani. 6, Utami Dwi Rizky Amalia. Apa sih KPK itu? KPK adalah singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. KPK lahir pada tanggal 29 Desember 2002, bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lalu, apa sih yang mendasari didirikannya KPK? Pendirian KPK ini didasari karena Megawati melihat institusi kejaksaan dan kepolisian saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tidak mampu. Namun, jaksa dan polisi sulit dibubarkan sehingga dibentuklah KPK. Lalu, apa tujuan didirikannya KPK? KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini dia landasan KPK. Landasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Bagaimana ya secara perjalanan dari KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya sudah menjadi wacana sejak masa Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999. Pada saat itu, Presiden Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, dan Lembaga Ombudsman. Namun, upaya ini dianggap belum cukup efektif dalam memberantas korupsi. Agar lebih serius lagi, dalam penanganan pemberantasan korupsi, Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGP-TPK yang dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGP-TPK akhirnya dibubarkan. Dengan logika, membenturkan ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Di samping membubarkan TGP-TPK, Gus Dur juga dianggap sebagian masyarakat tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang bisa mendukung upaya pemberantasan korupsi. Setelah Gus Dur lengser, Mega pun menggantikannya. Di era putri Presiden pertama RI ini, Mega mewujudkan semangat pemberantasan korupsi. Pada 27 Desember 2002, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, upaya pemberantasan korupsi dilanjutkan dan KPK akhirnya didirikan, termasuk melahirkan 5 pendekar pemberantasan korupsi pertama. Dengan lahirnya KPK ini, maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru. Tidak sampai di sini, pada 2019 dilakukan revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.